menemukan kedamaian di tengah masalah besar. Halo, teman-teman Nova. Apakah kamu pernah merasa kewalahan menghadapi masalah besar dalam hidup? Buku Mengatasi Masalah Besar dalam Hidup karya Richard Carlson adalah panduan praktis untuk memahami bagaimana cara menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan perspektif yang lebih luas. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dukungan kalian membantu channel Audiobook Nova terus berkembang dan memberikan konten-konten terbaik. Carlson memberikan kita strategi untuk mengubah cara pandang terhadap masalah sehingga kita bisa menghadapi setiap situasi dengan lebih bijak. Yuk, kita bahas lebih dalam isi buku ini yang dibagi menjadi 10 bagian penuh inspirasi. Bagian 1. Memahami akar masalah. Richard Carlson memulai dengan menjelaskan bahwa sebagian besar masalah besar dalam hidup sebenarnya berasal dari cara kita memandang situasi. Pikiran negatif dan kecemasan seringkali memperbesar masalah yang sebenarnya bisa diatasi. Dia mengajak pembaca untuk belajar mengenali pola pikir negatif ini dan menggantinya dengan sudut pandang yang lebih objektif. Dengan begitu, kita dapat memahami bahwa masalah adalah bagian alami dari kehidupan, bukan akhir dari segalanya. Pesan utama, masalah seringkali tumbuh dari pikiran, bukan dari kenyataan. Pelajaran penting, ubah cara pandangmu untuk mengecilkan beban masalah. Bagian 2, jangan bereaksi berlebihan. Carlson menekankan pentingnya mengendalikan reaksi emosional terhadap masalah. Ketika kita bereaksi secara berlebihan, kita cenderung membuat keputusan yang tidak rasional dan memperburuk keadaan. Dia memberikan tips praktis untuk tetap tenang, seperti menarik napas dalam-dalam, memberi waktu sebelum merespons, dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Pesan utama, ketidakpanikan adalah kunci untuk menemukan solusi terbaik. Pelajaran penting, tahan diri untuk bereaksi secara emosional, tetap tenang dan analitis. Bagian 3, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Carlson menjelaskan bahwa salah satu sumber stres terbesar adalah mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Dia mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti sikap, keputusan, dan usaha kita sendiri. Contohnya, alih-alih mencoba mengubah sikap orang lain, lebih baik kita mengubah cara kita merespons situasi. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan stres dan menemukan solusi yang lebih efektif. Pesan utama, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, bukan pada apa yang tidak bisa. Pelajaran penting, jangan buang energi untuk hal-hal di luar kendalimu. Bagian 4, hidup di saat ini. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah pentingnya hidup di saat ini. Carlson menjelaskan bahwa kekhawatiran seringkali berasal dari memikirkan masa lalu atau masa depan. Padahal, kekuatan sejati kita ada di saat ini. Dia memberikan latihan sederhana untuk membawa diri kita kembali ke momen sekarang, seperti berlatih mindfulness atau meditasi ringan. Pesan utama, saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Pelajaran penting, latih dirimu untuk fokus pada momen sekarang, bukan pada masa lalu atau masa depan. Bagian 5, belajar dari masalah. Carlson mengajak pembaca untuk melihat masalah sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dia menjelaskan bahwa setiap masalah membawa pelajaran berharga jika kita mau mencarinya. Dia juga menyarankan untuk merefleksikan setiap tantangan yang kita hadapi dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Pesan utama, masalah adalah guru terbaik dalam hidup. Pelajaran penting, jangan takut menghadapi masalah. Gunakan mereka sebagai alat untuk belajar. Bagian 6, menyederhanakan hidup. Dalam bagian ini, Carlson berbicara tentang pentingnya menyederhanakan hidup untuk mengurangi stres dan beban. Dia menyarankan untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dan fokus pada prioritas utama. Contohnya, dengan mengurangi komitmen yang tidak perlu, kita dapat memiliki lebih banyak energi untuk menghadapi masalah yang benar-benar penting. Pesan utama, hidup yang sederhana adalah kunci untuk menghadapi masalah dengan lebih baik. Pelajaran penting, kurangi yang tidak penting. Fokus pada yang benar-benar berarti. Bagian 7, mengelola ekspektasi. Carlson menjelaskan bahwa seringkali masalah muncul karena ekspektasi yang tidak realistis. Dengan menyesuaikan harapan kita terhadap realitas, kita dapat mengurangi frustrasi dan menemukan kedamaian. Dia memberikan contoh bagaimana ekspektasi tinggi terhadap orang lain atau situasi tertentu seringkali berujung pada kekecewaan. Pesan utama, realitas lebih penting daripada ekspektasi. Pelajaran penting, sesuaikan ekspektasimu untuk mengurangi stres. Bagian 8,
berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi yang buruk seringkali memperbesar masalah. Carlson memberikan panduan untuk berkomunikasi dengan lebih baik, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan kata-kata yang positif, dan menghindari menyalahkan orang lain. Pesan utama, komunikasi yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Pelajaran penting, latih keterampilan mendengarkan dan berbicara dengan jelas. Bagian 9. Memupuk rasa syukur. Carlson menekankan pentingnya rasa syukur dalam menghadapi masalah. Dengan menghargai apa yang kita miliki, kita dapat menjaga perspektif positif meskipun menghadapi tantangan. Dia menyarankan untuk menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap hari sebagai cara sederhana untuk memupuk rasa syukur. Pesan utama, rasa syukur memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Pelajaran penting, fokus pada hal-hal yang positif dalam hidupmu. Bagian 10, mencari dukungan. Di bagian terakhir, Carlson mengingatkan bahwa kita tidak perlu menghadapi masalah sendirian. Dia mendorong pembaca untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Dia menjelaskan bahwa berbagi masalah tidak hanya meringankan beban, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan perspektif baru. Pesan utama, dukungan dari orang lain dapat membuat beban terasa lebih ringan. Pelajaran penting, jangan ragu untuk meminta bantuan saat menghadapi masalah besar. Kesimpulan, buku Mengatasi Masalah Besar dalam Hidup karya Richard Carlson adalah panduan praktis untuk menghadapi tantangan dengan lebih bijak dan tenang. Buku ini mengajarkan bahwa cara kita memandang masalah seringkali lebih penting daripada masalah itu sendiri. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman Nova untuk merenung. Dari 10 bagian ini, mana yang paling relevan dengan situasi yang kamu hadapi saat ini? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang ingin belajar menghadapi masalah hidup dengan cara yang lebih baik.